طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 insyaallah akan mempresentasikan analisis materi kelas 10 semester 1 mata kuliah Quran Hadis. Simak videonya sampai selesai. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'du. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur Allah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk menambah amal ibadah kita, yaitu salah satunya dengan cara thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan cara ini kita dapat dimudahkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan menyampaikan analisis, yaitu mengenai buku Al-Quran dan Hadis pada kelas 10 semester 1. Pada buku tersebut ada beberapa bab yang dibahas atau yang disajikan dalam buku tersebut. Yang pertama yaitu mengenai Al-Quran adalah wahyu Allah. Secara kompetensi dasar dan kompetensi inti, setelah kami menganalisis, kami dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan materi ini tepat untuk diajarkan kepada peserta didik, karena materi ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam kompetensi dasar, di mana siswa harus satu, menghayati Al-Quran adalah wahyu Allah. Yang kedua, mengamalkan sikap santun dan kritis dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, menganalisa pengertian Al-Quran dan wahyu Allah menurut para ulama. Yang keempat, menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran dan wahyu dari para ulama. Dalam materi yang disajikan, bahwa guru bertujuan untuk yang pertama menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama, yang kedua menjelaskan nama-nama Al-Quran, yang ketiga menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Dalam buku bahan ajar menjelaskan beberapa komponen yang terkait pemanfaatan bahan ajar guru guna untuk mengukur kemampuan guru menggunakan bahan ajar. Dalam hal ini terlihat dalam pencapaian indikator-indikator yang tercapai, seperti halnya: 1.
mengenalkan dan menyajikan bahan ajar sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, menggunakan bahan ajar dalam kegiatan pengajaran sehari-hari. Yang ketiga, menerangkan peranan berbagai bahan ajar dalam proses belajar. Itu materi yang kami analisis pada bab yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu berkaitan atau yang dibahas dalam buku tersebut, yaitu kebenaran penurunan Al-Quran. Setelah kami menganalisis pada bab 2 telah sesuai dengan kompetensi inti, di mana siswa dituntut untuk menghayati, merenungkan dan mengamalkan yang terdapat dalam Al-Quran. Pada buku ini, siswa diarahkan untuk memahami, menganalisis, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku ini terdapat materi menghayati kebenaran penurunan Al-Quran, yang dimana Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur, sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Pendapat ini berpegang teguh pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari sana diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Dengan meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan meyakini Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, selebihnya lagi mengkaji isi Al-Quran dan mengamalkan sebagai implementasi, mempelajari keautentikan dari Al-Quran. Selain itu, dalam buku ini menjelaskan tentang sejarah, yaitu proses penulisan Al-Quran, di mana melalui beberapa fase, yaitu pada zaman Nabi, zaman sahabat Abu Bakar, dan zaman Utsman. Itu pada bab yang kedua. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghayati keautentikan Al-Quran atau materi yang disajikan pada bab 3. Setelah kami menganalisis, kami dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seolah-olah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini, melainkan memiliki fungsi dan tujuan tersendiri, sehingga manusia dapat bersikap dengan baik sebagai hasil dari pengajian terhadap Al-Quran. Al-Quran juga sudah dijamin akan kebenarannya dan tidak ada keraguan di dalamnya di awal mula. Kemudian diturunkan atau diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril sampai sekarang, kecuali bagi mereka orang-orang kafir yang meragukannya. Namun hal tersebut ditentang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Namun pada kenyataannya mereka tidak mampu melakukannya.
Kemudian orang-orang kafir itu ditentang lagi oleh Allah Subhanahu, ditentang lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat satu surat syahada yang semisal dengan Al-Quran. Namun sama saja pada akhirnya mereka tidak mampu melakukannya. Ini menjadi bukti nyata bahwa seluruh manusia atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat meniru ayat-ayat Allah yang disajikan dalam Al-Quran. Jadi ini menjadi bukti nyata bahwa betapa hebatnya Al-Quran sebagai kalam Allah yang agung. Dan sampai hari kiamat pun tidak akan ada orang yang pernah mampu untuk membuat semisal ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Quran, ataupun siapapun yang ditantang untuk membuat semisal satu surat dari Al-Quran, maka ia tetap tidak akan mampu untuk melakukannya. Mungkin pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan selanjutnya mengenai psikologi perkembangan yang akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra, dari kelompok 12, melanjutkan materi dari saudara saya Kang Fauzi Lopo. Selanjutnya saya akan membahas tentang psikologi perkembangan yang pada materi kelas 10 semester 1. Pada masa ini, remaja yang menginjak umur 15 sampai 18 tahun mempunyai ciri tertentu dalam perubahan dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa. Pada masa remaja, di mana masa ini merupakan periode penting, maksudnya pada perkembangan fisik dan psikologi anak yang berdampak pada sebab yang terjadi dan mengakibatkan jangka waktu yang panjang. 2. Masa remaja sebagai masa peralihan, di mana masa ini baik secara emosional maupun secara akhlak, tingkah laku, peralihan dari kekanak-kanak ke dewasa gitu. Ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. Keempat, masa remaja adalah di mana masa ini adalah masa usia bermasalah, di mana pada waktu masa remaja ini, pada masa ini tentang kenakalan remaja. Pada kesempatan ini, buku ini sangat penting, yaitu membahas tentang wahyu Allah secara keseluruhan. Materi yang disajikan sangat berpengaruh terhadap psikologi anak yang berusia 15 sampai 18 tahun. Terus yang selanjutnya, masa remaja adalah masa sebagai mencari identitas. Yang keenam, masa remaja sebagai masa ketakutan. Dengan demikian, mempelajari Al-Quran, maka buku ini sangat penting untuk usia remaja kelas 10 semester 1. Karena dalam buku ini terdapat materi yang mempelajari dan memahami tentang Al-Quran, di mana remaja pada usia dini dibekali dengan pengetahuan Al-Quran, sehingga remaja pada usia ini merasakan hikmah-hikmah yang bermanfaat untuk dirinya maupun orang lain. Pada bab 2 menjelaskan tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Yang demikian, bab ini
untuk psikologi anak yang mempelajari kebenaran penurunan Al-Quran dapat merasakan manfaatnya untuk dirinya maupun orang lain, dan dapat mempelajari serta memahami ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kauni maupun yang syar'i, selalu dipenuhi hikmah. Tidak ada satu perkara pun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan melainkan penuh dengan hikmah yang sangat mendalam. Demikian pula mukjizatnya yang diturunkan Allah melalui Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pada bab ketiga, menghayati kuantitikan Al-Quran. Dalam perkembangan psikologi anak untuk menghayati kuantitikan Al-Quran, bahwa siswa untuk dalam materi ini diwajibkan untuk merenungkan, mengamati dan memahami isi kandungan Al-Quran. Tujuan dan fungsi tersebut dalam mempelajari kedudukan Al-Quran dan berpengaruh bagi psikologi anak pada usia ini. Bahwa isi buku mensetikan materi yang dirangkum ringkas oleh penulis, sehingga siswa dapat memahami materi ini yang disampaikan oleh guru dengan metode dakwah maupun diskusi, serta dapat mengambil berbagai hikmah diantaranya memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Al-Quran bisa menjawab hal yang tidak dapat dijawab oleh pengetahuan dan akal, sehingga kehidupan tidak akan tersesat. Tiga, menambah ilmu pengetahuan, karena Al-Quran selain berisi perintah dan larangan juga berisi pokok-pokok seluruh ilmu pengetahuan. Empat, terjaganya ketakwaannya kepada Allah SWT, menjauhi larangannya, hidup jadi akan lebih tertata, disiplin dan bertanggung jawab. Kelima, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Pada hakikatnya remaja mempunyai tujuan masing-masing dan mempunyai daya pikir berbeda-beda. Yang keenam, akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di akhir kelak. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, itu mutlak dari kebodohan saya. Adapun kelebihannya itu mutlak dari Allah. Adapun yang diharapkan dari kelompok kami itu semoga ada saran untuk membangun lebih baik. Sekian dan terima kasih. Ditutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فطن وفي كفيك رفعة أمة بالعزم والإخلاص والأخلاق، قيم سموت بها فكان علوها بين السماء وغيمها الدفاق.